Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Syekh Siti Jenar dan nasabnya sampai ke Rasulullah. Kesalahan sejarah yang menjadi sebuah fitnah. Nama asli Syekh Siti Jenar adalah Syahid Hasan Ali Al-Husaini, dilahirkan di Persia, Iran. Kemudian setelah dewasa mendapatkan gelar Syekh Abdul Jalil, dan ketika datang untuk berdakwah ke Caruban sebelah tenggara Cirebon, dia mendapatkan gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Lemah Brit. Syekh Siti Jenar adalah seorang Sayyid atau Habib keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasab lengkapnya adalah Syekh Siti Jenar atau Syahid Hasan Ali bin Sayyid Salih bin Sayyid Isa Alawi bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullahan bin Sayyid Abdul Malik Asmadhan bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbad bin Sayyid Ali Qali Qasam bin Sayyid Alwi Sahib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Malana As-Sawma'ah bin Sayyid Alwi Al-Mabtakir bin Sayyid Ubaidah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad An-Naqib bin Sayyid Ali Uraidi bin Ali Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain As-Sayyid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra bin Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 1404 Masehi di Persia, Iran. Sejak kecil ia berguru kepada ayahnya Sayyid Saleh di bidang Al-Quran dan tafsirnya. Dan Syekh Siti Jenar kecil berhasil menghafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Kemudian ketika Syekh Siti Jenar berusia 17 tahun, maka ia bersama ayahnya berdakwah dan berdagang ke Malaka. Tiba di Malaka, ayahnya yaitu Sayyid Salih diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Saat itu Kesultanan Malaka adalah di bawah komando Khalifah Muhammad ke-1. Kekhalifahan Turki Utsmani. Akhirnya Syekh Siti Jenar dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian pada tahun 1424 Masehi ada perpindahan kuasa antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah. Sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Sohi atau ayah Siti Jenar kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Pada akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Salih beserta anak dan istrinya pindah ke Cirebon. Di Cirebon, Sayyid Salih menemui sepupunya yaitu Sayyid Kafi bin Sayyid Ahmad. Posisi Sayyid Kafi di Cirebon adalah sebagai mursyid Thariqah Al-Muttabaroh Al-Ahadiyah dari sanad Utsman bin Affan, sekaligus penasehat agama Islam Kesultanan Cirebon. Sayyid Kafi kemudian mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Siti Jenar yang pada saat itu berusia 20 tahun. Pada saat itu Mursyid Al-Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah ada 4 orang, yaitu Maulana Malik Ibrahim sebagai Mursyid Thariqah Al-Mu'tabaroh Al-Ahadiyah dari sanad Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. Sayyid Kafi dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan. Untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, Campa, dan Asia Tenggara. Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Bilali dari sanad Imam Ali bin Abi Thalib. Untuk wilayah Makkah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Kitab-kitab yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar muda kepada Sayyid Kafi adalah kitab khusus Al-Hikam karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil karya Abdullah Karim Al-Jili,
Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali, Risalah Qusairiyah karya Imam Al-Qusairi, Tafsir Ma'rifatullah karya Rusbihan Bakli, karya At-Tawasin karya Al-Halad, Kitab At-Tajali karya Abu Syahid Al-Bustamai, Yanqut Al-Qulub karya Abu Thalib Al-Makkai. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Siti Jenar Muda berguru kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar ilmu Asluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah wafatnya Sayyid Kahfi, Siti Jenar diberi amanat untuk menggantikannya sebagai mufti Thariqah Al-Mutabaroh Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Di antara murid-murid Siti Jenar adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri, Ali Fansuri, Hamzah Fansuri, Samsuddin Pasai, Abdul Rauf Singkili, dan lain-lain. Kesalahan sejarah tentang Siti Jenar yang menjadi fitnah adalah: yang pertama, menganggap bahwa Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Siti Jenar berasal dari cacing. Ini adalah sejarah bohong. Dalam sebuah naskah klasik Serat Candaki pun riwayat Jati, Alih Aqsa, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2002 halaman 1, cerita yang masih sangat populer tersebut dibantah secara tegas. Wondene kacarios yen lemah bang punika asal saking cacing. Punika det sejatosipun inggih pancen manungsa darah ale kemawon griya ing dusun Lemah Bang. Adapun diceritakan kalau Lemah Bang Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Yang kedua, ada ajaran manunggaling kawula Gusti yang diidentikan kepada Siti Jenar oleh beberapa penulis sejarah. Siti Jenar adalah bohong, tidak berdasar alias ngawur. Istilah itu berasal dari kitab-kitab primbon Jawa. Padahal di dalam suluk Siti Jenar beliau menggunakan kalimat fa'a wal baqa. Fa'a wal baqa sangat berbeda penafsirannya dengan manunggaling kawula Gusti. Istilah fana wal baqa merupakan ajaran tauhid yang merujuk pada firman Allah, kullu syai'in ha'alikun ila wajhahu. Artinya segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Siti Jenar adalah penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqa, tauhid Qur'ani, dan tauhid syar'i. Yang ketiga, ada beberapa buku yang diceritakan bahwa Siti Jenar meninggalkan sholat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji, dan sebagainya. Syekh Burhanpuri dalam risalah Burhanpuri halaman ke-19 membantahnya. Ia berkata, saya berguru kepada Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Siti Jenar adalah lebih daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti bersikir Allah, 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 dan membaca salawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin Kamis, puasa Yaumul Bait, dan tidak pernah saya melihat dia meninggalkan sholat Jumat. Yang keempat, beberapa penulis telah salah menulis bahwa kematian Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo dan mayatnya berubah menjadi anjing. Bantahan saya, ini semua penghinaan kepada seorang waliullah, seorang cucu Rasulullah, sungguh amat keji dan biadab. Seseorang yang menyebut Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal menjadi anjing. Jika ada penulis menuliskan seperti itu, berarti dia tidak bisa berpikir jernih. Dalam teori antropologi dan biologi kuantum sekalipun, manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka saya meluruskan riwayat ini berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai, dan ajengan yang terpercaya kewaroannya.
Mereka berkata bahwa Syekh Siti Jenar meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon setelah sholat tahajud, dan para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Yang kelima, tentang cerita bahwa Syekh Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong, tidak memiliki literatur primer. Cerita ini hanyalah karangan fiktif yang ditambah-tambahi agar kelihatan dahsyat dan laku bila dijadikan film ataupun sinetron. Bantahan saya, Wali Songo adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Padahal dalam Maqasidus Syariah diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan, hifzun nazal wa haya. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidaklah mungkin 9 waliullah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Tidak bisa diterima akal sehat. Penghancuran sejarah ini menurut ahli sejarah Islam Indonesia As-Sumardi Azra adalah ulah penjajah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dan ulama hakikat. Bahkan penjajah Belanda telah mengklarifikasi umat Islam Indonesia dengan politik dividend et impera, politik pecah belah dengan 3 kelas. Yang pertama, kelas santri, yaitu diidentikan dengan 9 wali. Yang kedua ada kelas priayi, diidentikan dengan Raden Fata, Sultan Demak. Dan yang kelas 3 yaitu kelas abangan, diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Wahai kaum muslimin, melihat fenomena seperti ini, maka kita harus waspada terhadap upaya para kolonialis, imperialis, Zionis, Freemasori yang berkedok orientalis terhadap penulisan sejarah Islam. Hati-hati, jangan mau kita diadu dengan sesama umat Islam. Jangan mau umat Islam ini dipecah, ulamanya pecah. Mari kita bersatu dalam naungan Islam untuk kejayaan Islam dan umat Islam. Salam Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.